wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Muiz Syahlan. Nama blog saya alanmuizblogspot.com. Di sini saya akan menjelaskan 10 soal dan jawabannya. Soal 1, 3, 5, dan 7. Soal yang pertama. Dova merupakan publik figur yang sangat menyukai budaya-budaya bangsa Indonesia. 2. Terry adalah wirausaha yang dapat memasukkan produk hasil usahanya hingga ke mancanegara. 3. Salsa gemar mempromosikan beraneka ragam bahasa daerah ke sosial medianya. 4. Nicholas membuat musik lagu Indonesia, pusaka yang diremix dengan lagu-lagu pop barat. 5. Sering gonta-ganti spray plat motor keluaran terbaru. Dari pernyataan di atas yang menunjukkan pengalaman nilai-nilai A. 125, B. 135, C. 245, D. 134, E. 123. Jawabannya E. Karena orang-orang tersebut berusaha memperkenalkan budaya Indonesia ke macam negara dengan harapan agar orang asing yang melihat dan menyaksikan keberagaman budaya Indonesia jadi merasa kagum dan simpati. Adapun yang dimaksud dengan nasionalisme adalah paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atau setiap pribadi harus diserentakkan kepada negara atau kebangsaan, atau sebagai sifat mental dan loyalitas besar kepada suatu negara. Soal nomor 3. Sifat rasional dari nasionalisme adalah adanya sikap realistis dan keterbukaan. Hal ini berarti nasionalisme Indonesia harus A. Bersikap apa adanya sesuai dengan kondisi nyata bangsa. B. Memberi ruang bagi semua warga negara hingga melampaui batas. C. Berani dan mau mengambil nilai-nilai yang positif dari luar untuk memperbaiki bangsa sendiri. D. Membebaskan negara lain untuk mengadopsi nasionalisme Indonesia. E. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk bebas mengkritik dan mengubah nasionalisme Indonesia. Jawabannya E. Alasannya karena adanya keterburukan dari bangsa ini dan sifat realistis dari warga negara, maka negara ini akan menjadi negara yang mempunyai sifat kerasionalan yang tinggi sehingga bisa bersaing dengan negara yang lain. Soal nomor 5. Di balik keanekaragaman yang begitu luar biasa, Indonesia juga rawan terhadap konflik. Konflik itu sendiri adalah sesuatu yang muncul antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, akibat adanya kesalahpahaman dan berlangsung dalam suasana saling menentang dengan ancaman. Berikut ini strategi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi konflik dan permasalahan antar suku, kecuali A. Melakukan sosialisasi dan pemahaman mengenai pentingnya perdamaian dan kerugian dari adanya pertikaian. B. Meningkatkan kerjasama dan gotong royong antar kelompok masyarakat dan suku untuk memperkuat tali persaudaraan. C. Menumbuhkan sikap simpati dan empati. D. Menghadapi masalah secara tenang. E. Melakukan pemerataan pembangunan gedung bertingkat dan fasilitas khusus di setiap daerah. Jawabannya E. Alasannya karena dari soal tersebut yang dinyatakan adalah pengecualian, maka sudah jelas jawabannya adalah E. Karena solusi dari jawaban tersebut tidak menunjukkan jalan keluar dari konteks permasalahan, karena tidak menyambung atau tidak relevan, sehingga apabila jawabannya E dilaksanakan, maka tidak akan menghasilkan manfaat, malah membuat konflik semakin membesar dan tidak akan ada jalan keluarnya. Soal nomor 7. Saat ini, kita telah hidup dalam sebuah negara yang merdeka, pastinya. Kemerdekaan itu dapat diraih melalui perjalanan yang panjang dan terjal yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh pejuang bangsa terdahulu. Oleh karena itu, tugas kita sekarang adalah mempertahankan kemerdekaan tersebut serta memajukan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Sebagai warga negara yang merupakan penerus eksistensi bangsa, diperlukan masyarakat yang berintegritas. Berikut ini yang merupakan upaya pembentukan masyarakat berintegritas adalah: A. Melakukan investasi perekonomian yang besar untuk negara. B. Belajar terus-menerus. C. Mematuhi serta mengimplementasikan dengan sebaik mungkin segala aturan dan kebijakan negara secara profesional dalam mencapai tujuan nasional. D. Mengetahui sikap integritas dalam mencapai tujuan nasional. E. Bekerja sama dengan negara lain, baik bilateral maupun multilateral. Jawabannya adalah C. Alasannya karena mengimplementasikan atau menerapkan aturan negara dan pemerintah adalah salah satu wujud dari integritas seorang rakyat terhadap pemerintah dan suatu bangsa terhadap negara, sehingga tercapai apa yang dimaksud dengan tujuan nasional, sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain dalam memajukan ekonomi bangsa ini, dan juga dapat melahirkan tokoh-tokoh penerus bangsa dan negara yang cerdas dan berintegritas. Oke, Mang Alan, satu lagi Mang, yang nomor 9 boleh Mang? Nomor 9. Seorang guru SMP di salah satu wilayah di Jawa Tengah menerima pemberian dari salah satu wali murid sebagai bentuk tanda terima kasih atas metode pengajarannya yang kreatif dan dapat dipahami. Bentuk tanda terima kasih dari wali murid tersebut berupa uang sukarela. Hal ini termasuk ke dalam gratifikasi yang merupakan perbuatan yang dilarang karena A. Dalam pemberian ini ada maksud terselubung dari pihak pemberi. B. Merupakan pemberian yang ada hubungannya dengan jabatan. C. Upaya untuk menambah gap antara wali murid. D. Menyangkut kepentingan guru maupun wali murid. E. Menimbulkan kesenjangan antar guru di sekolah. Jawabannya B, yaitu B. Alasannya karena gratifikasi dianggap suapan menjadi sesuatu yang terlarang apabila pihak penerimanya adalah pegawai negeri ataupun penyelenggaraan negara. Oke, terima kasih Mang Alan. Sebelumnya sudah menjelaskan pertanyaan dan jawabannya. Oke Mang, kita balik ke nomor 1 nih. Kira-kira dari pertanyaan nomor 1, Mang Alan bisa dipahami? Bisa Mang, nomor 1? Ada suara om-bom ada? Ya Om. Oh ya, ada. Nah, dari nomor 1 bisa dipahami Mang Alan? Insya Allah. Insya Allah bisa. Nah, kira-kira kalau pengertian nasionalisme menurut Mang Alan seperti apa, Mang? Nasionalisme Ya. yaitu pemahaman kesetiaan yang tinggi terhadap kepribadian. Oke, kesetiaan tertinggi terhadap kepribadian kepada negara ya. Nah, contoh yang lain kira-kira dari para pelajar, misalkan siswa-siswi, contoh dari nasionalisme yang Mang Alan ketahui seperti apa? Ya. Contoh dari sikap nasionalisme itu seperti apa, Mang Alan? Di kalangan misalkan siswa-siswi pesantren gitu, pelajar, kira-kira ada nggak contohnya dari sikap nasionalisme, bisa disebutin Mang Alan? Contoh dari nasionalisme, contoh sikap nasionalisme selain dari keterangan di soal, ada nggak contoh lainnya? Om ingin tahu. Ini Om. Pengabdian terhadap pesantren. Ya. Apalagi? Pengabdian terhadap guru pesantren ataupun solidaritas terhadap teman. Oke, solidaritas pada teman yang baik ya. Oke, Mang Alan.
Oke, nah contohnya. Terus kalau pengertian dari pluralisme apa Mangalan? Yang Mangalan tahu pluralisme soal yang di nomor 2. Arti dari plural. Negara yang dihuni oleh beragam budaya, bangsa, agama, dan ras hingga diperlukan toleransi yang kuat di antara sesama individu setiap warga negara sehingga muncul rasa saling menghargai dan hormat menghormati. Oke, nah bisa disebutin nggak Mangalan? Nah, masyarakat yang multikultural yaitu beraneka ragam budaya. Nah, bisa disebutin nggak Mangalan budaya-budaya di Indonesia ini seperti apa aja? Seperti budaya Kalau di Sunda, suku Sunda budayanya apa aja Mangalan? suku Sunda budayanya Jaipongan kan. Ya, terus apa lagi? Somea Om. Somea tuh apa Mangalan? Om Bo malah nggak tahu. Ya, apa Somea? Oh ya, budaya Somea sopan santun ya gitu ya. Ya, Mangalan. Terus misalkan kalau keseniannya apa? Kesenian alat musiknya apa? Asli dari suku Sunda tuh apa? Angklung. Nah, ya angklung. Oke, ya sudah cukup ya Mangalan ya. Coba jelasin yang contohnya yang ini ya. Coba Om Bom pingin satu lagi Mangalan. Sebentar. Nah, ini yang ngebahas tentang ini nih. Yang bahas tentang Pilgub Jawa Timur 2024. Nanti yang soal nomor 11 sampai 15-nya nanti minggu depan aja boleh. Sok, boleh Pilkada Jawa Timur 2024 boleh Mangalan bacakan aja. Sama jelasin. Jawa Timur 2024. Pilgub Jawa Timur 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur Jawa Timur periode 2024-2029. Pemilihan Gubernur Pilgub Jawa Timur tahun tersebut akan diselenggarakan setelah pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 atau Pilpres dan pemilihan umum Legislatif Indonesia 2024 Pileg bersamaan dengan seluruh provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil pengundian yang dilakukan oleh KPU, berikut adalah nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Yang pertama, Luluk Nur Hamidah dan pasangannya adalah Lukmanul Hakim yang diusung oleh Partai PKB. Yang kedua, Khofifah Indra Brawansa dan pasangannya Emil Bardak yang diusung oleh Partai PAN, Gerindra, PPP, PSI, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Tri Risma Haryani dan pasangannya yaitu Zahrul Azhar Atumta yang diusung oleh Partai PDIP dan Hanura. Dengan pengundian nomor urut ini, KPU Jawa Timur berharap seluruh pasangan calon gubernur dapat bersaing secara sehat dan memberikan visi-visi yang baik untuk pembangunan Jawa Timur ke depan. Dan Pilkada 2024 diharapkan berjalan secara lancar, aman, dan damai, sehingga masyarakat dapat memimpin yang sesuai dengan harapan mereka. Oke, alhamdulillah.